Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nama berinisial Farhan F. Silakan untuk memimpin doa pada kesempatan pagi ini. Silakan F. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk membacakan murojaah surat pendek, Bapak minta untuk membacakan Quran surat Ad-Duha secara berjamaah. Silakan ta'awudz basmalah. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan untuk selanjutnya Bapak minta Rosi Triani untuk menjadi pemimpin nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan di depan Rosi, dan siswa yang lain silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan tambah di kiri kanan, tolong untuk ditertibkan.
Hari ini hadir semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi di KD yang ke-7, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun sebelumnya Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk menyampaikan resume atau kesimpulan di KD yang ke-6, yaitu tentang hadirnya Islam di bumi Nusantara. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan di KD 6 ada Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui 4 jalur, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui cara perdamaian dan tanpa kekerasan. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kalian. Jadi di KD yang ke-6, kesimpulannya Bapak menguatkan saja sebagai persepsi sebelum ke materi selanjutnya. Jadi Islam hadir di bumi Nusantara dengan cara penuh perdamaian, dengan cara penuh kasih sayang, yang mewujudkan sikap bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian ada 4 teori atau 4 jalur tentang masuknya Islam. Antara lain ada teori Makkah, jalur Makkah, kemudian teori Gujarat, teori Persia, dan teori China. Terlepas dari tentunya hasil riset penelitian para ahli sejarah, kita sebagai pelajar tentunya silahkan mengkaji keempat teori masuknya Islam tersebut. Baik, kita lanjut ke KD yang berikutnya tentang optimis, sabar, dan tawakal. Kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, di KI 3 pengetahuan memahami Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan beberapa ayat yang lain tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi bisa memahami, tentunya memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian memahami, bisa menyimpulkan isi kandungan Al-Qurannya. Nah, kita lihat di indikator. Indikatornya adalah setelah kalian mendengarkan narasi atau penjelasan dari Bapak, kemudian melihat tayangan di PowerPoint dan berdiskusi dengan sesama rekan, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian bentuk dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan baik dan benar. Nah, itu adalah indikator pencapaian kompetensi pada kesempatan kali ini. Baik, kita lihat dulu tayangannya. Kita lihat tayangan tentang sikap optimis. Ada seorang mahasiswa yang terlahir dari buruh tani, bukan petani tapi buruh tani, yang penghasilannya waktu itu sekitar Rp10.000 per hari. Namun dia mendapat beasiswa dan menjadi dokter dari lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. UGM ini merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia ya, di samping UI, IPB, ITB, dan Unair. Kita lihat tayangannya. Terdengar tidak? Tidak. Terdengar belakang? Nah, Ini namanya Birrul Qodriyah ya, mahasiswa program profesi dokter UGM.
Itu Pak Aga. Suasana Pak Aga. Itu apa? Menyampaikan biasa rencanaan. Kapuping teh? Jelas Kapuping? Kapuping, pamit Kapuping cekap. Cekap Pak Aga pamit. Atau kan laptopnya? Mohon. Itu kena TV. Ada TV. TV mah biasa, biasa jadi kalau lagi. Semua kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun. Ibu saya 50 tahun. Dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya. Bapak, Ibu, saya pengen kuliah selatan kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, baik. Di tayangan pertama kita menyaksikan seorang birrul qadriyah, seorang anak buruh tani yang penghasilan orang tuanya hanya Rp10.000, namun dia menjadi lulusan terbaik di SMA-nya dan mendapat beasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Luar biasa ya, karena untuk kuliah di Fakultas Kedokteran jelas sangat membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Baik, kita lihat satu lagi tayangan tentang ikhtiar beberapa profesi yang dulu profesi ini merupakan profesi sehari-hari di kalangan daerah, anak-anak daerah ya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan seperti ini. Kalau Bapak karena lahir tahun 74, ini mengalami banget ya jajanan, permainan seperti ini. Ini biasanya tukang aroma manis. Ini tukang aroma manis tuh. Ini tukang kerupuk. Lihat, kita saksikan betapa mereka berikhtiar dengan berbagai profesi ya. Ini gergaji dulu seperti ini, belum pakai mesin. Pernikahan dulu seperti ini ya. Tukang foto. Ini tukang minyak tanah. Main gangsing masih ada ya. Ketepelan. Masih ada nggak kira-kira? Masih ada. Alhamdulillah. Simpan uang dulu dipakai ini ya, dilipat sukun. Nyala suluh. Cukur ya, gunting cukur. Masih ada ya kira-kira? Jarang ya. Ditekan. Ini bangkunya begini ya. Ini jajanan dulu nih. Jajanan es.
Ini SD Bapak dulu ya, seperti ini. Tapi nggak seperti barusan. Ini permainan kalau malam-malam begini ya. Iya. Pakai jempol. Timbangan ya. Ya, baik, terima kasih. Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum Bapak menjelaskan dan kita berdiskusi, Bapak minta di antara kalian ada yang kira-kira apa itu optimis atau optimisme, dan apa itu ikhtiar, serta apa itu tawakal. Optimis, apa itu optimis? Silakan. Kira-kira apa itu optimis? Optimis yaitu rasa percaya diri yang baik. Rasa percaya diri. Ada kekuatan dalam dirinya bahwa dia mampu menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan. Yang kedua, ikhtiar. Nah, apa itu ikhtiar? Ikhtiar berusaha sekuat tenaga atau semaksimal mungkin. Ikhtiar berusaha, bekerja sekuat tenaga atau berusaha, berupaya yang semaksimal mungkin. Nah, itu ikhtiar. Baik, terima kasih. Satu lagi, tawakal. Nah, apa itu tawakal? Ya, silakan. Berserah kepada Allah setelah berusaha terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan kita berikan aplaus untuk teman kalian. Baik, kita lihat. Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Ada yang mau membantu Bapak untuk membacakan ayat ini? Ya, baik. Lihat dari video yang ditayangkan tadi. Di video yang pertama itu menggambarkan 3 sikap yang baik dalam Islam. Sikap optimis, sikap ikhtiar, dan sikap tawakal. Seorang mukmin dilarang oleh Allah untuk berputus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi, bagi seorang mukmin, seorang muslim, dilarang baginya untuk memiliki sikap putus asa. Jadi ketika menghadapi kendala, ketika menghadapi masalah, maka dia harus berkeyakinan bahwa pasti ada jalan keluarnya, ya. Kalau Bapak memanggil ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Apabila kita bertawakal kepada Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi ketika ada masalah, baik dalam belajar, baik dalam bergaul, baik dalam bermuamalah, bersosialisasi dengan masyarakat, itu hindari sikap putus asa. Contoh misalkan begini, dalam kehidupan sehari-hari misalkan, kita sering menemukan kalau pelajaran-pelajaran tertentu itu dianggap sulit. Contohnya apa kira-kira pelajaran yang dianggap sulit? Matematika. Apalagi? Bahasa Inggris. Apalagi? IPA, terutama fisika ya. Matematika, fisika, bahasa Inggris, kita sering merasa bahwa pelajaran itu sulit. Sehingga dengan kesulitan dalam belajar, terkadang kita menjadi putus asa ketika sedang menghadapi ujian. Paling-paling nilainya di bawah KKM. Tidak boleh. Tetap harus berkeyakinan. Namun ada upaya. Tidak cukup optimis, tidak cukup yakin, harus diiringi dengan sikap ikhtiar, berupaya. Ketika mau ujian, silakan belajar latihan soal, kerjakan contoh-contoh soal, diskusi dengan teman.
Lihat soal-soal yang pernah disampaikan pada ulangan sebelumnya, ujian sebelumnya, maka dengan ikhtiar yang maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal. Ada pepatah mengatakan hasil tidak mengingkari proses. Baik, Bapak minta di antara kalian untuk membantu Bapak menyampaikan, melantunkan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Surahul Adzim. Bapak minta salah satunya untuk menerjemahkan. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Baik, terima kasih. Dan Silvi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, karena dia diwasolkan dengan alif lam, maka dibacanya ya ibadiyal. Alladzina, orang-orang yang asrafu, mereka melampaui batas. Israf, berlebihan israf. Jadi dalam beberapa hal Islam melarang berlebihan. Takut sekali, benci sekali, cinta sekali, sayang sekali, marah sekali, itu jangan. Jadi harus sigar tengah atau wasatiyah. Mencintai, menyukai seseorang sewajarnya, jangan berlebihan. Jangan terlalu mencintai atau terlalu membenci. Bisa jadi kalau terlalu mencintai, suatu saat yang paling kita cintai akan menjadi orang yang paling kita benci, dan sebaliknya. Ulah cucu pisan kasih pulang teh, tinggalin lagi. Suatu saat nanti orang yang paling kita benci itu akan menjadi orang yang paling kita cintai. Islam itu menganjurkan wasatiyah, tengah-tengah. Penakut sekali, jangan. Pemalu sekali, jangan. Ya, pemberani banget juga jangan ya. Jadi yang tengah-tengah saja, jangan israf, jangan berlebihan. Ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Ya, berhenti min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba, akan mengampuni dosa-dosa jami'an, keseluruhannya, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa sikap terbaik bagi seorang muslim adalah dilarang israf, dilarang berlebih-lebihan, ya, terlalu malas, terlalu pemalu, terlalu benci. Islam melarang itu. Jadi posisinya harus wasatiyah, tengah-tengah saja, yang sewajarnya saja. Nah, ini menggambarkan bahwa sikap optimis penting dalam kehidupan. Karena kan hidup ini pilihan. Ada seorang atlet namanya Anne Connor. Dia pernah down karena kehilangan salah satu kaki. Kaki yang ini, yang kiri yang hilang. Dia tidak mau melakukan apapun. Hanya berdiam diri di kamar, susah makan, susah tidur, tidak mau bergaul, tidak mau kuliah, ya, tidak mau belajar lagi, pokoknya down sama sekali. Langsung jatuh ke titik nadir.
ambruk total mentalnya, ya, putus asa sama sekali. Tiba-tiba dalam suatu tayangan ada seorang atlet difabel, ya, yang dia punya kekurangan secara fisik dari Inggris, malah yang dia membuat dia terinspirasi itu si atlet ini kakinya hilang dua-duanya, ya. Jadi duduk di atas kursi roda, tetapi menjadi atlet basket, ya, dan berhasil mengantarkan tim Inggris menjadi juara dunia. Nah dari situ dia berpikir, kok yang kehilangan dua kaki saja masih punya semangat gitu ya untuk bisa tampil sebagai seorang atlet. Saya masih punya satu kaki, kata beliau. Maka akhirnya dia bangkit dan dia menjadi atlet basket yang hebat ya, sampai menjadi juara, mengantarkan negaranya menjadi juara dunia. Nah itu salah satu gambaran. Apalagi kalian semua ini kan orang-orang yang Allah berikan keistimewaan, kesempurnaan. Ya, anggota tubuhnya lengkap, segalanya serba lengkap. Ada seorang anak kecil usia 7 tahun. Kalau berbicara tidak jelas, dalam bahasa Sunda namanya cadel, ya. Kemudian ada gangguan pada bagian otaknya, slow respon. Jadi kalau merespon dari luar itu lambat sekali. Terkesannya IQ-nya itu di bawah rata-rata, di bawah cerdas. Tapi yang menakjubkan ternyata dia hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Anda bayangkan, hafal Al-Quran 7 tahun. Kalau ngomongnya cadel, tapi kalau sudah mengucapkan, melafalkan Al-Quran, begitu fasih, ya, tafsirnya bagus sekali. Padahal dia cadel dan punya keterbelakangan, slow respon otak-otaknya itu. Nah kalau kalian kan termasuk orang-orang yang Bapak yakin cerdas ke atas ya, tidak di bawah standar, tapi insya Allah di atas rata-rata kecerdasan teman-teman kalian. Jadi harus punya semangat. Masa ada yang lemah secara IQ usia 7 tahun bisa hafal Al-Quran? Kita sudah berapa juz hafal Al-Quran? Faisal berapa juz kira-kira? Ada juz 30? Juz 30 alhamdulillah. Walaupun belum 30 juz, sudah juz ke 30. Silvi berapa juz hafal Al-Quran? Ya. Ada juz 30, juz 29. Nah, jadi kalian yang rata-rata mengaji, silahkan ya, kita dorong semangat untuk bisa sedikit demi sedikit belajar menghafalkan Al-Quran. Baik, kita lihat lagi berikutnya. Jadi ini ayat Al-Quran yang pertama yang menjelaskan tentang Quran surat Az-Zumar. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita ke diskusi. Ya, silakan. Apa hikmah bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal? Ya, baik, terima kasih. Hikmah yang dapat kita raih dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pertama, kita akan senantiasa bersyukur dengan karunia Allah. Ingat, kita diberikan kesempurnaan. Kesempurnaan fisik, kesempurnaan psikis, kesempurnaan IQ. Insya Allah itu merupakan salah satu hal yang menjadi modal dasar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi Muslim yang hebat. Lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, penguasa Turki Utsmani, ketika mengalahkan Konstantinopel. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghuribatir Rum. Rum akan dikalahkan. Rum telah dikalahkan. Kalau dalam bahasa ilmu santri, gulibat ini adalah fi'il madhi majhul. Ya, gulibat telah dikalahkan Ar-Rum, Romawi. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berkeyakinan bahwa Romawi akan tumbang. Ya. Jadi pada zamannya, pada saat itu Romawi adalah negara yang besar, negara adidaya dengan kekuatan militer yang sangat hebat. Tidak mungkin dikalahkan oleh negara manapun, tidak mungkin. Apakah itu Persia, Turki dan sebagainya. Tapi ternyata seorang Sultan Muhammad Al-Fatih
yang umurnya masih muda punya ide yang luar biasa. Ya. Ketika Selat Bosphorus yang memisahkan Asia dan Eropa itu ditutup dengan rantai-rantai besi yang sangat besar yang tidak mungkin kapal bisa melewati. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih punya ide yang sangat brilian, bahkan mungkin dianggap gila idenya. Jadi si kapal itu ditaikkan ke gunung, diangkut ke gunung, bayangkan berapa ratus ton kapal diangkut bersama-sama, didorong ke atas bukit. Setelah sampai ke bukit, dicari celah Selat Bosphorus yang tidak dijaga dengan rantai-rantai besi besar. Diturunkan lagi sehingga melewati rantai-rantai besar itu. Dan akhirnya Konstantinopel dikalahkan oleh umat Islam, dikuasai oleh umat Islam. Itu salah satu sikap optimis, ya, sikap kepercayaan diri. Ketika Belanda datang ke Surabaya, ya, Brigjen Malabi dengan tentara sekutunya datang, berbagai peralatan besar militer yang canggih dibawa semuanya. Kita umat Islam, kita rakyat Indonesia nggak punya apa-apa. Senjata hanya hasil rampasan, yang tidak punya senjata otomatis hanya menggunakan bambu runcing. Tetapi dengan sikap optimis bahwa rakyat Indonesia bisa mengalahkan, setidaknya bisa melakukan perlawanan terhadap penjajah, akhirnya kan Bung Tomo ya bisa menunjukkan ke dunia bahwa rakyat Indonesia masih ada, NKRI masih ada. Nah, itu bukti sikap optimis. Kalau dulu para pahlawan berjuang dengan hartanya, darahnya, kemudian dengan kehormatannya, bahkan dengan nyawanya, maka tugas kalian adalah belajar dengan sebaik mungkin, sebagaimana janji siswa kan, belajar keras, bekerja keras. Silakan belajar keras, bekerja keras. Mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun kemudian yang hadir pada saat ini di kelas ini akan menjadi dokter, menjadi bidan, menjadi guru, menjadi perawat dan sebagainya. Amin, kita aminkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah bentuk sikap optimis. Jadi jangan menjadikan diri kita pesimis. Sapu-sapu. Jangan bersikap pesimis. Artinya sikap yang merendahkan diri kita. Jadi canggih ulangan, oh pasti mau lulus. Jangan ya. Kalau KKM di kelas 9 itu 75 untuk semua mata pelajaran, kamu minimal harus memperoleh nilai berapa? 75 berarti minimal nilainya gitu ya. Nah, itu adalah sikap optimis dan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Sehari semalam berapa kali belajar? Berapa kali? 4. Ba'da apa biasanya? Ba'da setelah maghrib, ba'da isya. Ada lagi silakan, siapa yang mungkin ada pada subuh? Pagi. Biasakan untuk belajar lebih giat ya. Kalau merujuk Dr. Amin Rais ketika beliau mengambil gelar Doctor of Philosophy ya di Kentucky University Amerika Serikat, beliau sampai belajar lebih dari 6 jam sehari. Kita berapa jam sehari belajar? Ya. Akmal berapa kali sehari belajar? Akmaluddin? Ada 2 kali? 3 kali? Nah itu ya. Nah, baik, kita buat kelompok. Masing-masing kelompok 4 orang. Ini sudah ada, berhadapan saja. Sudah berhadapan. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya 4 ya. Berarti 4 kelompok untuk Putri. Putra. Ini Indra, Raden. Ini sama Faisal 4 sampai dan Dino 4 itu 5 ya, berarti sisanya 5. Oke, nanti kita tunggu LKPD-nya. Silakan diisi, diskusikan, dan nanti Bapak minta perwakilan laki-laki 1, perwakilan
perempuan 1 untuk menyampaikan hasil diskusi mengerjakan LKPD ya. Sebentar ya. Ini kelompok 2 putri. Ini kelompok 1 putri. Silakan diisi. Diskusikan ya. Misalkan ini contoh sikap optimis. Contohnya apa? Yang kedua, mengapa kita harus berikhtiar? Yang ketiga, contoh sikap. Yang kota konsep 2 ini diganti menjadi contoh sikap tawakal. Dan yang terakhir, mengapa sikap putus asa dilarang dalam Islam? Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Kalau tidak cukup jawabannya di sini, boleh ke bawah ya. Dan nanti kita kumpulkan. Oke, silakan diskusikan. Nanti yang belum dapat silakan ditunggu. Terakhir 5 orang. Kelompok 4 5 orang. Silakan diskusikan. Berarti geser sedikit ke sini Pak. Silakan diskusikan. Bapak minta nanti dari putra 1, putri 1 untuk menyampaikan hasil-hasilnya. Dan dijawab. Ya, silakan. Nggak usah takut salah. Ya, salah biasa. Salah dalam belajar itu biasa. Pak, jawabannya ini. Ya, di situ boleh. Boleh di dalam ininya, boleh dalam buku, boleh di situ juga boleh. Di sini aja. Ini sikap optimis, ikhtiar. Anggotanya ditulis. Lihat semuanya lihat di LKPD. Untuk ke depan, Indra sama Faisal, silakan ke depan. Saya dari kelompok 1 yang beranggota Baden, Husnul dan Faisal akan memberikan kesimpulan dari manfaat sikap optimis. 1. Membuat seorang muslim tidak berputus asa. 2. Berusaha sebaik mungkin. Contoh ikhtiar. Menghafal dan mengerjakan latihan soal ketika akan menghadapi ujian. Manfaat sikap tawakal. 1. Mensyukuri nikmat Allah. 2. Tahan menghadapi ujian. Dan contoh sikap sabar. Sabar ketika menghadapi berbagai ujian. Ya, terima kasih. Berikan aplaus. Ya, silakan temannya lanjutkan. Kesimpulan diskusi tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Seorang mukmin harus memiliki sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal supaya menggapai rahmat Allah. Ya, terima kasih. Silakan duduk, berikan aplaus. Untuk siswinya silakan perwakilannya ke depan. Boleh berdua di depan, Pak Dewa. Nanti bergantian membacakan hasil diskusi atau kesimpulannya. Silakan Rosi ya, Rosi sama Sylvia silakan. Di depan saja di sini. Nanti bergantian menyampaikan orasinya. Siapa dulu? Masih dulu, silakan Cik. Di depan Cik. Oke, nggak apa-apa. Sylvia dulu. Silakan maju lihat ke depan. Di tengah, di tengah. Ya, silakan suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia mewakili kelompok 1 yang beranggota Junior Napadila, Inisa Fitri, Amanda Jia. Contoh sifat optimis adalah percaya diri yang yakin mendapatkan hasil yang bagus dalam ulangan,
Mengapa kita harus berikhtiar agar mendapatkan hasil yang maksimal? Mengapa sifat putus asa dilarang dalam Islam? Karena membuat seorang pribadi muslim menjauh dari rahmat Allah. Sikap sabar. Contoh sikap sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan. Ya, baik, terima kasih. Lanjutkan, nanti uploadnya bareng-bareng. Ya, silakan Rosi. Kesimpulan 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan kesimpulan hasil diskusi tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebagai seorang muslim, hendaklah bersikap optimis dan penuh keyakinan dalam menghadapi tantangan kehidupan, berikhtiar semaksimal mungkin, dan bertawakal kepada Allah. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk berdua. Ya, kesimpulan dari KD7, kita dituntut untuk memiliki sikap percaya diri, sikap optimis menghadapi berbagai permasalahan hidup, termasuk permasalahan dalam belajar. Dan kita pun dituntut ikhtiar, yaitu Anda sebagai pelajar dituntut untuk belajar yang baik, belajar yang tekun, hormat pada orang tua sebelum berangkat ke sekolah, minta doanya, minta restunya, cium tangannya, cium pipi ayah ibu kalian, ya, ibu kalian ketika mau berangkat, minta ridhonya. Dan yang ketiga, bersikap tawakal ketika di sekolah ada tugas yang banyak, tugas yang mungkin sulit dikerjakan, bertawakallah, berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Itu kesimpulannya. Dan untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi KD ke-8, beriman kepada qada dan qadar yang membuahkan ketenangan hati. Seluruh LKPD silakan dikumpulkan, tolong Bapak minta tolong Indra dan atau Faisal untuk mengumpulkan LKPD untuk Bapak nilai. Dan tugas minggu depan silakan dikerjakan, tugas latihan soal di KD yang ke-7 ya. PG-nya ada 10, esainya ada 5. Ya, sebelum Bapak menutup acara ini, sekali lagi kita harus semangat. Keterbatasan di keluarga, keterbatasan di rumah itu jangan menjadi penghalang berbuahnya cita-cita kalian. Ya, berikhtiar sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin, insya Allah pasti Allah akan memberikan makhrajan, jalan keluar. Anda bercita-cita untuk menjadi seorang bidan, seorang perawat, seorang guru, seorang dosen, seorang polisi, seorang pengusaha, tetaplah berusaha belajar sebaik mungkin. Ketika menghadapi kendala di rumah, masalah ekonomi, masalah keterbatasan apa, kalau kita senantiasa berdoa, berikhtiar dengan sebaik mungkin, pasti Allah akan membukakan jalan yang terbaik buat kita semua. Tetap semangat. Siap? Ya. Bapak bilang 1, tepuk 1, bilang 2, tepuk 2. Oke. 1, 1, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 5. Ya, baik. Sekian untuk materi belajar kita kali ini. Terima kasih atas atensinya dan ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.